Tidak lama setelah Qin Chen pergi, gelombang aura yang kuat menyapu, dan orang yang kuat bergegas ke sana. Yang pertama datang adalah pria kuat berjubah abu-abu. Begitu dia jatuh, dia melihat sekeliling dengan dingin. Jika Qin Chen ada di sini, dia akan segera mengenali bahwa orang ini adalah Shen Tianzun yang merupakan salah satu dari 4 wakil ketua aula yang telah memperkenalkannya. Setelah itu, pengrajin kuno Tianzun, Wending Tianzun, Xiaotong Tianzun, dan Wuqi Tianzun. 5 wakil Hall Lord Tianzun datang ke sini dengan kecepatan tercepat, dan mereka semua adalah praktisi teratas. Dan setelah 5 wakil kepala aula petahana, semua sesepuh teratas juga tiba. Ada setengah langkah tetua Tianzun dan banyak yang kuat di Sun. Nafas mengguncang langit dan bumi, dan kedalaman seluruh lapisan ketiga bersifat impulsif. Nafas aura menembus langit dan bumi, menyebabkan kekuatan aturan di sekitarnya meledak terus-menerus. Dao Jue Tianzun sebelumnya terluka parah dan tertekan di sini. Oleh karena itu, di sini, aura jalan dan kekuatan aturan sangat kacau. Kedatangan orang-orang kuat ini akan mengguncang seluruh dunia seperti gelombang dan kekacauan. Semuanya, hati-hati, jangan merusak situasi di sini. Ucap 5 wakil buru-buru berteriak. Mereka dapat melihat bahwa baru saja terjadi pertempuran besar di sini. Terlebih lagi, level pertarungannya sangat mengerikan. Benar-benar sebanding dengan level mereka, langsung membuat mereka waspada. Masing-masing terlihat sangat khusyuk. Sebagai wakil kepala aula, mereka semua tahu bahwa pertempuran tidak diperbolehkan di pagoda Yukuno. Setelah pertempuran hidup dan mati terjadi, jika ada tingkat master aula wakil di dalamnya, jika tidak ada alasan yang sah, Anda akan dihukum berat oleh Tuan Tianzun. Dia dihukum, dikurung, dan dicabut statusnya sebagai wakil ketua balai. Ini adalah hukum besi di ranah rahasia markas besar Tiangong. Pagoda Yukuno, Aula Harta Karun, Pilar Api Kutub Tongtian, dan Situs Warisan. Keempat tempat ini adalah tempat paling inti dari pekerjaan surga, dan wakil ketua aula tidak boleh liar sesuka hati. Tapi sekarang, di sini baru saja mengalami pertempuran di tingkat Tianzun, yang membuat perajin kuno Tianzun dan yang lainnya terkejut, warna mereka berubah dan hati mereka berat. Sesuatu telah terjadi, pengrajin kuno Tianzun melambaikan tangannya dan berdengung, dan tiba-tiba semburan cahaya menyapu, menutupi dunia, mencegah banyak penatua masuk, karena takut mereka akan menghancurkan medan perang. Adapun Xingjiang Tianzun dan menunggu beberapa Tianzun besar, dia dengan cepat datang ke medan perang ini dan mulai melihat dengan hati-hati. Di pagoda Yukuno, roh jahat mengamuk. Di sini, terletak di kedalaman lantai 3 menara Guyu, di mana roh jahat adalah yang terkuat. Roh jahat yang menakutkan terus melonjak, menutupi persepsi semua orang. Namun, pengrajin kuno Tianzun dan yang lainnya adalah praktisi Tianzun, dan mereka cukup akrab dengan pagoda Guyu, dan mereka masih merasakan beberapa petunjuk. Ini adalah pertempuran di tingkat Tianzun, dan ada lebih dari 1 orang. Siapa ini? Mengapa kita tidak merasakannya? Pertempuran berlangsung begitu cepat, dari saat kita merasakan nafas hingga kedatangan, tetapi hanya sesaat, pertempuran benar-benar berakhir. Mata Zuotong Tianzun dingin dan tegas, dan mata kirinya bersinar dengan cahaya aturan, menganalisis segala sesuatu di sekitarnya. Kelima veteran surgawi itu tampak khusyuk, mata mereka dingin, dan hati mereka berat. Pertempuran antara 2 yang mulia surgawi lebih serius dari yang mereka kira. Mungkinkah ini pertarungan 3 wakil yang tersisa? Atau apakah master lain dari Tiangong? Kata perajin kuno Tianzun mengangkat kepalanya. Kemudian dia mengunggah pesan ke 3 wakil kepala aula yang tersisa dan semua tuan surga, dan lihat di mana mereka berada. Nyatanya, pengrajin kuno Tianzun tidak perlu berbicara sebelum seseorang mengirim pesan. Dalam pekerjaan surga, tidak banyak Tianzun. Kecuali beberapa barang antik tua yang menutup diri, duduk di jalan buntu, dan tidak pernah muncul, hanya ada sedikit yang benar-benar berjalan keluar, kecuali 8 wakil master.
Dan yang bisa masuk ke pagoda Guyu pastilah staf internal yang bekerja di surga, yang mudah ditemukan. Sambil menyampaikan berita, pengrajin kuno Tianzun terus mencari jejak medan perang dengan 4 wakil master lainnya. Sekelompok orang sangat khusyuk, amati, deteksi, dan lacak secara konstan. Di kejauhan, tetua dan orang kuat lainnya terus mendekat satu demi satu. Ekspresi mereka sangat serius, dan mereka berbicara secara rahasia. Meskipun mereka belum pernah memasuki medan perang, mereka menemukan sesuatu setelah menonton untuk waktu yang lama. Pada saat ini, Zuo Tong Tianzun tiba-tiba berubah warna dan berkata, pupil matanya terpantul dalam kehampaan, dan dia berkata dengan takjub, semuanya, kemarilah, ada kekuatan kegelapan yang tersisa di sini. Apa? Kekuatan kegelapan. Pengrajin kuno Tianzun dan yang lainnya terkejut, satu persatu, mereka terbang, melihat ke arah Zuo Tong Tianzun dan menatap. Memang ada jejak samar kegelapan aneh yang tersisa. Sebagai wakil master pekerjaan surgawi, mereka semua telah berurusan dengan master ras iblis, dan mereka secara alami mengetahui karakteristik kekuatan gelap ras iblis. Meskipun sisa aura ini sangat lemah, sangat mirip dengan kekuatan gelap. Mozu, kelima dewa saling memandang, mata mereka terkejut, dan mereka langsung saling memandang. Hal ini sebenarnya melibatkan Mozu. Di Menara Guyu, benar-benar ada mata-mata ras iblis. Pengrajin kuno Tianzun mendengus, evakuasi semua orang segera dan biarkan mereka kembali. Kata dia tampak serius, dan segalanya dalam masalah. Masalah ini lebih dari 10 kali lebih serius daripada sekadar bertarung di Menara Guyu. Pengrajin kuno Tianzun berkata dengan sungguh-sungguh, masalah ini harus dilaporkan kepada Tuan Tianzun. Kelima Tianzun saling memandang, ekspresi mereka serius. Segera, seseorang mengangkat kepalanya. Itu adalah Wuqi Tianzun, seseorang telah menjawab. Di antara 3 wakil kepala aula yang tersisa, Blood Qi Tianzun dan Zheng Tianzun semuanya telah menanggapi berita tersebut. Mereka tidak berada di pagoda Yu kuno, tetapi Dao Cue Tianzun belum menjawab pesan kepadaku untuk saat ini. Saya juga tidak mendapat kabar dari Dao Cue Tianzun. Pengrajin kuno Tianzun mengangkat kepalanya, matanya dingin dan tegas, masalahnya di sini sangat serius. Saya harap semua orang akan merahasiakannya untuk saat ini. Jangan katakan apapun. Saya telah kembali kepada kalian dan mengatakan bahwa mereka tidak berada di Menara Guyu. Seseorang dikirim untuk menjaga pintu masuk pagoda Guyu. Selama ada Tianzun yang kuat pergi, saya pasti akan mendapat kabar. Pengrajin kuno Tianzun melirik yang lain, dan tiba-tiba tersenyum, baiklah, karena setiap orang memiliki pengaturan, itu akan menjadi lebih baik. Kami mengatur sendiri, dan kami akan mengirim pesan ke Guru Shen Gong Tianzun, di bawah pengawasan bersama. Selama ada yang berbohong, itu akan segera terungkap. Tidak ada yang yakin bahwa tidak ada mata-mata iblis di antara mereka. Meski mereka semua saling percaya, sarana yang diperlukan masih tersedia. Yang lainnya juga mengangguk. Susunan ini sangat bagus. Pengrajin kuno Tianzun berkata dengan sungguh-sungguh, jika Anda menjaga pintu masuk dan keluar Menara Guyu, Anda tidak perlu khawatir orang yang melakukannya sebelumnya akan melarikan diri. Dalam waktu sesingkat itu, tidak peduli seberapa cepat dia, tidak mungkin turun 2 lantai tanpa persepsi kita. Pengrajin kuno Tianzun melihat keempat Tianzun yang agung, dan berkata dengan suara yang dalam. Untuk sementara, seluruh Menara Guyu menjadi panik. Di kedalaman lapisan ketiga, dalam formasi besar, pengrajin kuno Tianzun dan beberapa orang malah menjadi tenang. Oke, orang yang mengatur penyelidikan, sekarang adalah lokasi eksplorasi, dan orang yang bertarung sebelumnya telah ditemukan. Pengrajin kuno Tianzun melirik keempat wakil Tianzun dan tiba-tiba tersenyum. Dalam waktu sesingkat itu, orang-orang menghindari persepsi tentang penantian saya. Jelas, saat fluktuasi menghilang, itu adalah pertama kalinya untuk melarikan diri. Dalam keadaan seperti itu, pihak lain pasti tidak punya banyak waktu untuk membersihkan medan perang.
Saya menunggu begitu banyak orang, jadi saya tidak bisa melakukannya sedikit pun. Tidak bisakah kamu menemukan petunjuk? Semua Tianzun lainnya saling memandang. Siapa bilang tidak ada petunjuk yang ditemukan? Pada saat ini, Zuotong Tianzun mendengus dingin. Semua orang memandangnya satu demi satu. Mata kiri Zuotong Tianzun, pada saat ini, semburan pelangi ilahi yang sangat aneh, menghantui dunia ini. Ini adalah bakat dan kekuatan supernaturalnya. Hal itu bisa dilihat melalui sirkulasi jalan, peraturan yang dijalankan, dan rumor yang beredar. Mata kiri Zuotong Tianzun telah mengembangkan teknik murid atas yang diwarisi dari zaman kuno. Dia bisa melihat banyak hal luar biasa. Melihat semua orang melihat ke atas, Zuotong Tianzun mencibir dan berkata, "Saya penasaran, pagoda Guyu kejam, dan saya memasuki pagoda Guyu pertama kali ketika saya menerima berita itu. Kemudian, saya merasakan fluktuasi dan datang pertama kali. Sebenarnya, jika ada musuh yang kuat bertarung, lawan tidak bisa mengakhiri pertarungan begitu cepat dan kabur tepat waktu, tapi sekarang aku bisa melihatnya." Zuotong Tianzun berkata dengan sungguh-sungguh, "Ketika kami tiba, lawan seharusnya sudah bertarung untuk sementara waktu. Anda dengan hati-hati merasakan kekosongan di sini." Titik senior murid kiri di belakang kekosongan. "Ada kekosongan di sana, sebenarnya ada beberapa pemadatan. Jika saya tidak salah, itu pasti seseorang dengan harta sebelumnya, diblokir di sini, sehingga tidak ada fluktuasi dalam pertempuran mereka." Kekosongan diblokir. Veteran surgawi lainnya terkejut. Mereka sudah tahu bahwa yang bertarung di sini adalah Tianzun yang kuat, yang dapat memblokir pertempuran Tianzun. Harta karun macam apa ini? Setidaknya itu adalah harta Tianzun tingkat atas, dan itu adalah barang yang dilarang. Pengrajin kuno Tianzun menghela nafas, matanya berkedip. "Ya," Zuotong Tianzun mengangguk, "dan ketika kami merasakan fluktuasi, kami sebenarnya telah berjuang untuk sementara waktu. Jika tebakan saya salah, alasan kita bisa merasakan fluktuasi adalah karena kedua belah pihak telah kalah, beberapa dari mereka dikalahkan dan mulai melarikan diri, yang menyebabkan penghancuran blokade, dan kemudian fluktuasi ditransmisikan." Semua orang mengangguk. Ini sangat mungkin. Kalau tidak, saya tidak bisa menjelaskan semua ini. Dan aku tidak tahu apakah kamu merasakannya, ada atmosfer ilmu pedang yang samar-samar tersisa di sini. Kata Zuotong Tianzun. Gujiang Tianzun dan yang lainnya memadatkan mata mereka. Dao Cue Tianzun. Semua orang terkejut. Dao Cue Tianzun tidak menjawab sebelumnya, mungkinkah itu dia? Shen Tianzun berkata dengan sungguh-sungguh. Yang lain juga berubah warna. Itu mungkin. Qi Tianzun berkata dengan dingin, tapi itu hanya mungkin. Apakah itu benar-benar dia atau tidak, belum diselidiki. Dao Cue Tianzun adalah satu-satunya wakil kepala balai yang tidak menjawab, dan menjadi orang pertama yang dicurigai. Pengrajin kuno Tianzun berkata dengan suara yang dalam, "Jangan terlalu memikirkannya untuk saat ini. Bahkan jika orang yang bertarung di sini sebelumnya benar-benar Dao Cue Tianzun, dia mungkin bukan mata-mata ras iblis. Mungkin juga dia menemukan mata-mata ras iblis dan melawannya." Ini membuat semua orang mengangguk. Namun, hanya satu yang diketahui, tapi bagaimana dengan Tianzun lainnya? Tidak mungkin Dao Cue Tianzun bertarung sendiri di sini sendirian bukan? Atau, apakah seorang lelaki tua yang sedang mundur, tidak takut akan konsumsi umur, Dao menghilang, dan meninggalkan retretnya? Pengrajin kuno Tianzun meletakkan jarinya di dagunya. Ini merepotkan. Jika Anda ingin menyelidiki barang antik lama, itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka kirimkan untuk dipecahkan oleh seseorang. Hanya mungkin Master Tianzun untuk maju. Saat ini, beberapa orang memblokir tempat kejadian, dan setelah menyiapkan susunan besar, mereka pergi dengan cepat. Pagoda Guyu terlalu luas, terlalu sulit untuk menemukan orang di sini. Cara terbaik adalah menjaga di pintu masuk dan keluar. Di luar pagoda Yu kuno saat ini, Dao Cue Tianzun,
Apa yang dilakukan orang bodoh ini? Membunuh Qin Chen yang sepele itu mengejutkan Tiangong. Apalagi keberadaannya tidak diketahui secara langsung. Kursi ini memberinya cermin langit terlarang. Apakah dia sia-siakan? Di istana ini, sosok yang menjulang tinggi meraung, seperti guntur yang bergetar, gemuruh, seluruh aula meledak, energi iblis melonjak ke langit. Tuanku, ini orang kuat lain dari Tiangong yang dihubungi oleh bawahannya. Pesan rahasia itu keluar. Dia tidak menyadari bahwa Tianzun juga anggota klan saya. Hanya karena peristiwa besar di ranah rahasia markas besar Tiangong, dia datang ke sini secara khusus. Verifikasi dengan bawahan. Orang bodoh ini, bahkan jika ada cermin langit terlarang, masih bisa meleset. Kata sosok yang menjulang meraung lama sebelum menenangkan diri. Tidak, saya harus melaporkan masalah ini kepada leluhur. Dia merasa masalahnya besar. Apakah itu kehilangan mata-mata wakil kepala aula atau cermin langit terlarang? Dia harus memberitahu leluhur, jika tidak, leluhur akan mengulitinya.